Jumpa lagi dengan TMDI Info. Kita hari ini kedatangan narasumber, Bapak Nusaika. Kita akan membicarakan topik tentang bagaimana sih para calon-calon pensiunan, baik itu pensiunan pegawai negeri, pegawai BUMN, swasta apalagi. Jadi jangan sampai calon-calon pensiunan itu stres menghadapi hari-hari mendatangi masa-masa pensiun. Dan banyak sekali yang bisa dilakukan, namun kali ini narasumber kita akan menjelaskan salah satu dari bisnis yang dimungkinkan, yaitu peternakan lele. Nanti kita akan mendengarkan cerita beliau tentang peternakan lele. Pak Eka, selamat datang di TMDI Info. Selamat datang. Selamat pagi, Pak Tri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kita pertama-tama prolognya dulu, Pak Eka, tentang bagaimana Bapak mempersiapkan masa pensiun Bapak dengan gegap gempita, dengan optimis, dan kenapa akhirnya Bapak memilih salah satu, yaitu bidang peternakan lele. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Terima Joko. Jadi saya mempersiapkan pensiun saya ini memang sebelum pensiun, saya waktu itu rencana pensiun kan tahun 2021. Sebelum kita diperpanjang 5 tahun. Di tahun 2019 saya sudah mempersiapkan apa kira-kira yang harus saya lakukan. Jadi untuk mempersiapkan itu kita harus masih dalam kondisi aktif. Nah, waktu itu saya pilih-pilih rencana mau kos-kosan. Tapi begitu 2020 masuk pandemi, saya dapat informasi, wah, coba lele. Nah, pada waktu itu saya mencoba membuat lele konsumsi. Jadi saya beli bibit, lalu saya pendederan. Itu berjalan kurang lebih selama 5 tahun. Selama 5 tahun, di mana saya lihat harga pakan terus naik, sedangkan harga ikan konsumsinya stabil-stabil aja. Karena kita kalau konsumsi itu harus punya interaksi dengan para offtaker. Nah, offtaker di sini adalah para pengepul tengkulak. Nah, karena kita butuh ke pasar itu susah masuknya. Makanya rantai pasok itu pasti ada pengepul. Nah, itu saya sudah selama 2 tahun, lalu ketemulah mitra. Ketemu mitra yang mana coba kita mau nggak bikin pemijahan. Nah, pemijahan dengan metode stripping. Nah, saya memang kita kalau dalam bisnisnya harus ada keberanian juga mengeksekusi. Oke, saya bilang. Nah, kita bicarakan konsepnya bagaimana, kita konsep bagi hasil. Oke. Jadi saya menyediakan infrastrukturnya yang seperti Pak Tri lihat di sebelah rumah ada sebidang tanah kosong. Nah, dan waktu itu sudah siap juga dengan kolam-kolam bekas waktu pendederan. Nah, lalu kita mulai. Jadi metode stripping itu adalah bagaimana mengawinkan indukan betina dengan indukan jantan, dengan mengambil indukan betinanya yang sudah matang. Jadi kalau kita mau mijah hari ini, nanti sore, pagi ini indukan betinanya disuntik dulu, dilihat ini yang sudah sel telur sudah siap, dipindahkan, disuntik, dirangsang. Indukan jantan itu diambil sperma. Nah, mungkin tadi Pak bisa dilihat di video tadi yang saya sampaikan. Nah, itu Pak. Ya. Sebelum ke sana tadi kan Bapak misalkan pernah juga ambil pendederan ya. Iya. Betul, ya. Itu mungkin sebelumnya Pak Eka mengamati pasarnya gimana sih? Pasar lele itu. Ya. Memang kalau cerita tentang itu ya. Memang kalau kita mengamati pasar lele itu Pak, menurut data dan informasi yang saya dapatkan memang untuk Jabodetabek itu masih kurang. Karena bagaimana kebutuhannya rumah makan pecel lele dari yang di Jakarta ini, dan menurut informasi lele di Jakarta ini masih dipasok sebagian dari wilayah Jabodetabek, dari wilayah yang Purwakarta, Kerawang, Kediri gitu. Kediri itu benihnya Pak. Bener, oh Iya, benih. Itu benih lele itu memang paling sentra produksi terbesar
di Kediri itu seperti mana diungkap oleh Benny, itu pasarnya triliunan itu katanya, potensi benih lele di Kediri. Jadi memang lele itu untuk konsumsi Indonesia sangat bagus ya. Pasarnya masih belum oversupply ya, belum terlihat dari permintaan tetap stabil. Harga bagaimana Pak tentang harga? Harganya sekarang sudah ada penyesuaian untuk lele konsumsi. Saya melihat di pasar sekarang sudah 30.000 Pak per kilo. Dan saya dengar dari petani kepada pengepul tadi harganya sudah kira 23-24. Nah, tapi memang juga harga pakan juga cenderung naik, dan ini memang kalau untuk pakan yang paling bagus itu selalu naik karena jagung ini impor Pak. Nah, makanya petani-petani lele itu yang saya lihat untuk konsumsi, mereka ada pakan alternatif yang saya lihat. Jadi waktu saya menyuplai ke petani lele di Palu, itu di kolam tanah, itu satu kolam itu bisa muat 20.000 ekor. Begitu datang yang untuk saya kirim ukuran 6778 masuk kolam, itu mereka kasih pakan dulu pelet dulu. Nanti setelah seminggu 2 minggu, itu kasih pakan alternatif, sosis, telur akhir. Kalau enggak, mereka bilang tipis untungnya. Nah, nanti menjelang panen mereka kasih pakan benar lagi. Tapi juga ada untuk lele-lele premium, atau sekarang pakai full pellet istilahnya Pak. Kita kembali ke pensiunan Pak. Ini banyak yang akan menjadikan rujukan ini cerita Bapak nanti tentang bisnis lele. Itu optimisme Bapak untuk masuk kepada bisnis ini, mungkin ada cerita tentang diklat atau cerita tentang turun dan dari orang tua atau keluarga atau? Kalau saya sih Pak, intinya gini aja Pak, bagaimana kita ini berpikiran produktif Pak. Ya, selama kita masih produktif, nah selama ini kan kita identik produktif kita pada waktu kita belum pensiun adalah jabatan, gaji bulanan. Nah, padahal kalau saya lihat produktif itu bisa lebih luas lagi, untuk bisa misalnya seperti beberapa senior kita menjadi pengajar dosen, sudah tuh ada yang rajin menulis di media cetak. Nah, itu Pak. Jadi bagaimana kita, kalau saya pikir apa nih Pak, saya betul juga orang tua saya kan backgroundnya di pertanian, mungkin juga ada gennya gitu kan, namun saya memilih lah untuk mencoba berwirausaha dengan lele tadi. Mungkin ada, sebelum kita ke bisnis lele, mungkin Bapak ada tips untuk para calon pensiunan maupun pensiunan yang masih sehat untuk bisa berwira swasta. Jadi intinya Pak, kemauan Pak, dan juga kita harus mempersiapkan sebelum kita pensiun Pak. Jadi paling ideal ya 7-8 tahun sebelum itu sudah harus dipersiapkan. Kita kira-kira apa nih yang akan kita lakukan. Jadi sudah kita yang program Pak. Nanti kalau sudah pensiun kita harus bisa mencari substitusi daripada penghasilan kita yang selama sebelum pensiun kan Pak. Nah itu ya macam-macam Pak kita, mungkin ada yang tadi yang sudah saya sampaikan, misalnya yang punya kemampuan mengajar di dosen, sudah tuh ada. Kalau seperti ya di Bapepti itu mereka bisa di wakil piala jadi komisaris, direktur kepatuhan. Ini yang kalau kita background dari substansi kita yang pernah ini Pak. Sudah itu juga kalau teman-teman ya ada yang di asosiasi. Kalau saya cobalah di bisnis realnya langsung, bisnis yang menyentuh orang kebanyakan, yang dibutuhkan orang kebanyakan. Nah kita beralih Pak langsung kepada bagaimana usaha lele itu Bapak jalankan sehari-hari. Dan mungkin dari pertama itu Bapak bagaimana tadi memilih pembenihan ya, dibandingkan untuk pendadaran langsung ke konsumsi. Mungkin di sini ilmu perdagangannya muncul Pak, perdagangan dalam negeri paling nggak jadi supply chain-nya. Nah, supply chain-nya gimana dulu? Jadi begini Pak, jadi kan tidak, ya ilmu kita bekerja kan jadi dalam
di perdagangan Pak. Jadi kita tahu kan supply di mana. Saya kan banyak berinteraksi juga dengan para pelaku lele ini kan. Kita juga harus berdiskusi, lalu mereka ceritakan bibit itu sekarang susah, benih itu susah. Kadang-kadang ada bulan-bulan di mana benih itu susah, ikan itu juga tidak, sel telurnya kurang dan lain sebagainya. Nah, disitulah, nah kebetulan alhamdulillah saya punya partner ini memang sudah berpengalaman puluhan tahun di bidang perlelean. Jadi dia dulu bekerja sama orang, dibayar gaji gitu. Nah, makanya saya bawa Pak dengan pola bagi hasil Pak. Kalau bagi hasil ini kan sense of belonging kan tinggi. Jadi semakin bagus hasil yang kita peroleh, maka semakin bagus juga pembagiannya. Nah, jadi pola bagi hasilnya saya tidak gaji, cuma saya mengeluarkan uang makan per bulan itu, tapi itu pun nanti dipotong oleh biaya operasional. Nah, jadi siklus pembuatan benih lele ini Pak 2 bulan, dari kita mijah menjadi larva. Larva itulah selama 1,5 bulan dibesarkan sampai ukuran 6-7. Jadi menjelang masuk 1,5 bulan itu sudah mulai penjualan. Nah siklusnya 2 bulan, 2 bulan selesai, kita hitung biaya operasional berapa, penjualan berapa, potong operasionalnya dulu, tarik dulu, nah, nanti sisanya bagi hasil. Saya dapat 60%, dia 40%. Nah pasar ini memang benihnya cukup banyak. Nah dia ini sudah pengalaman, jadi saya menyediakan infrastruktur, dia pasarnya. Dan juga yang penting dalam berbisnis ini trust, kepercayaan kedua belah pihak. Ini kan sama seperti kita kalau di dalam bidang perdagangan, yang dalam negeri, luar negeri, PBK, apa intinya apa? Trust. Jadi awalnya Bapak mendapatkan benih jantan maupun betina itu dari mana di supply chain? Saya punya indukan betina, indukan jantan. Itu saya dapatkan dari ada perusahaan-perusahaan calon pokpan saya, karena saya memakai pakannya dari calon pokpan. Nah itu adalah indukan jantan dan indukan betina yang sudah bersertifikat. Nah itu yang penting juga. Mungkin ini Pak, tentang tips Bapak pada calon pensiunan ini tentang bisnis lele, apakah pasarnya masih memungkinkan? Kalau pasar lele ini masih memungkinkan, masih besar, baik itu pasar konsumsi maupun untuk benih. Nah, cuman kan untuk mempersiapkan bisnis ini memang harus benar-benar nih Pak. Jadi ya kita kalau untuk pemula itu ya misalnya kalau untuk lele ini harus ada infrastruktur seperti sebidang tanah Pak. Tanah kurang lebih yang 200 meter. Nah itu bisa dibikin 7-8 kolam bioflok Pak. Nah ini juga itu. Nah, tapi kalau misalnya untuk kebutuhan sendiri, untuk bisnis ya bukan untuk kebutuhan kita konsumsi ya cukup misalnya 1 drum, 2 drum, nah itu bisa dimuat 100 ekor bibit, 100 ekor, 200 ekor. Nah itulah kalau untuk konsumsi, nah itu bisa mungkin juga untuk retail. Nah itu Pak. Tetangga itu kan. Ini para pensiunan kan umumnya walaupun kecil sudah punya rumah Pak ya. Saya pernah dengar tentang pemeliharaan di bekas-bekas galon air ya. Betul. Itu mungkin walaupun tidak dilaksanakan oleh Pak Eka, mungkin salah satu dari penerima bibit-bibit itu mereka yang di galon-galon itulah yang memungkinkan di rumah-rumah apa namanya rumah-rumah 3S itu apa namanya 3S. Jadi apakah ada yang menerima bibit itu yang memelihara di galon-galon sehingga saya lebih mudah bagi para pensiunan untuk melaksanakan paling tidak di tahap awal sebelum komersial. Ya, bisa Pak. Jadi memang di di bekas galon air itu bisa Pak. Jadi itu bisa diisi dengan mungkin ya sekitar 20 ekor. Nah, cuma harus rajin juga mengganti airnya, sudah itu juga melihat pakannya karena apa? Dan disortir. Karena lele ini kanibal Pak. Kalau dia nanti ada besar kecil, yang kecil dimakan sama dia.
Karena sifat lele ini kanibalisme, dari larva pun sudah kanibalisme ya, sampai dia besar. Nah, jadi juga harus pandai menyortir, harus wah ini seminggu itu udah besar, pindah lagi ke galon satu lagi, bisa kan? Jadi memungkinkan untuk awal-awal sampai ilmunya dapat. Ya, untuk kebutuhan kita sendiri pun bisa. Tadi Bapak menyebutkan tentang bibit unggul ya, Ya, yang didapat dari sertifikat ya, perusahaan Carun Pokpan. ya. Proses pemilihan itu bisa sehingga ada 2 bulan ya. Cash flow-nya, siklusnya. Itu makanan apa saja yang dibutuhkan pada saat periode 2 bulan itu? Jadi proses pemijahan itu kan begitu dia dipijah, misalnya kita memijah nanti sore Pak ya. Kalau memang itu sel telurnya bagus, spermanya bagus, besok siang itu sudah jadi larva, sudah jadi kanal. Tapi larva itu belum bergerak di bawah air. Nah, hari kedua, dia sudah mulai terbang-terbang. Nah, itulah kita mau kasih cacing sutra, casut namanya. Karena casut ini yang nilai yang kandungan yang proteinnya tinggi. Itu casut itu kita kasih selama 8 sampai 10 hari. Kita lihat bagaimana perkembangan larva tadi. Kalau dia jadi casut itu 10 hari kita kasih dia. Setelah saya itu kan ada kolam pemijahan, saya itu ada 12 kolam. Jadi kurang lebih itu setiap harinya 15 gayung casut harus tersedia. Bapak dapatkan dari pasar? Ada yang masuk. Oh, ada suppliernya. Kan casut itu kan dicari di sungai-sungai itu Pak, di gorong-gorong tapi kita harus cuci Pak. Gitu sampai cuci dan harus ada bak untuk menampung casut. Tidak bisa tertakin. Katanya sih ada Pak yang pakai sampah apa namanya Pak yang dengan Belum pernah dicoba. belum coba. Saya masih pakai yang cacing sutra. Mending pakai yang sudah beli sudah kasut. Nah nanti setelah 10 hari sambil hari ke-8 mungkin kita sudah coba pakai pakan Pak. Tapi pakan itu harus dibibis karena ini kan larva ini kan masih kecil-kecil Pak ya. Menjadi rete istilahnya. Nah itu kan kalau kita pakannya keras kan bisa merusak nanti. Nah, lalu itu harus sebelum dikasih air panas dulu Pak. Untuk dibibis istilahnya. Dilembutkan, dilunakkan. Barulah dicoba makan. Nah setelah umur 15 hari baru sudah kasih pakan yang dibibis tadi. Itu keberhasilan apa istilahnya morbidity apa istilahnya? Mortality. Mortality-nya bagaimana Pak selama pembibitan? Mungkin ada cerita. Nah, ini Pak memang pembibit namanya kita bernyawa Pak ya, bernyawa. Ada juga Pak kegagalannya. Kadang-kadang air kita kurang bagus, dia begitu jadi larvanya kurang bagus atau sel telurnya kurang bagus, langsung dia tidak jadi larva gitu. Seperti jadi cuma hanya yang kotoran telur itu saja bisa. Atau sudah jadi larva, sudah itu mengasih casut itu kurang bersih, dia mati. Itu Pak. Jadi atau juga sudah jadi ukuran 1-2, mungkin juga ada bakteri di kolam, itu dia juga bisa ada masalah. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, yang penting, ini Pak selama saya hampir 3 tahun ini berbisnis bibit ini, yang penting pengguna kita ini yang kita kirim bibit itu mortality rate-nya rendah Pak. Nah, jadi kalau saya tanya gimana sudah sampai dia sudah yang panen konsumsi bagus Pak, panennya 80%, berarti bibit itu bagus. Nah itu kalau bibit kita bagus, repeat ordernya terus Pak. Jadi selama 2 bulan Pak ya baru. Ya 2 bulan. 2 bulan kemudian dijual. 1,5 bulan sudah dijual. Sudah dijual. Nah ini gimana Bapak menangani penjualannya? Kebetulan Pak, mitra saya ini punya pasar. Nah, jadi dia sudah punya pasar yang siapa petani-petani lele di Jabodetabek ini yang butuh lele bibit. Nah, dia sudah punya nama juga, jadi branding namanya sudah bagus. Katanya saya bawa dia kan, kita konsep bagi hasil, oke.
dialah yang pemasaran. Apakah pemasaran lepas artinya perlu SPG gitu ya? Ini Atau ada pengepul juga Enggak, seperti ini- lele berdewasa? ini langsung kita langsung kepada petani lele. Jadi kebetulan mitra saya ini punya partner yang sudah petani. Yang kami ini untuk hanya 3 petani ini kita sudah habis dari itu Pak. Jadi memang cepat sekali habis serapannya. Sepanjang yang sudah tadi tingkat mortalitasnya kita rendah. Jadi begitu dia panen, dia panen 80%, 85% bagus loh. Itu berapa petani mungkin ada catatan Bapak? Saya sekarang cuma 3 petani ini Sudah terserap semua? terus. Ada ini kuantitatif angka-angkanya? Kami ini sekarang setiap panen itu menghasilkan ya 500.000 sampai 600.000 ekor. Gitu. Harga jualnya itu kalau ukuran 67 itu 210 per ekor. Kalau 78 itu 250 per ekor. Jualnya kita per ekor. Ngitungnya nggak susah. Nah, ada Pak. Jadi untuk ngitungnya itu sudah ada tabelnya Pak. Jadi sudah ada dari pabrikan, sudah juga dari KKP. Jadi kalau ukuran 67, 1 kilo itu 260 ekor. Kalau itu 78, 1 kilo itu 210 ekor. Jadi Ada standar. Jadi itu aja kita ambil sampelnya. Jadi sebelum dijual itu, sebelum dikirim itu disediakan dulu Pak, disortir dulu istilahnya. Nah, sortir nanti ini ya, ukuran 7 taruh sini, 78 sini. Jadi ambil sekilo ada yang itu udah kita akan. Nah, sekarang kita beralih kepada aspek finansial Pak ya. Jadi finansial pada saat indukan itu apakah ada dukungan dari lembaga lain atau Bapak Saya ini sekarang masih mandiri Pak. mandiri? Jadi dari ya tabungan-tabungan itu ya masih bisa kita operasionalisasikan. Jadi makanya saya bilang kita itu mempersiapkan sebelum pensiun. Ya. Nah, di mana masih ada ya misalnya dari perjalanan dinas, dari honor dan dari mungkin Ya mungkin nggak ya. Udah tinggi ya. lumayan. Kita belum nggak alami. Mungkin. Kalau ini Pak penjualannya, apakah Bapak terima cash tunai atau ada dukungan? Penjualan itu kita kirim Pak ya. Misalnya kita kirim hari ini. Itu kita membayarnya 3 hari 4 hari. Setelah dia lihat bagaimana kondisi ikan kita. Nah, saya juga tidak mengalami semuanya bagus. Ini sekarang saya Pak mengganti nih Pak. Saya ini pagi ini mengirim penggantian kurang lebih 24.000 ekor. Di mana mereka sudah bayar cash, nggak tahu di kolamnya seminggu kemudian ada masalah, mati. Nah, harus saya Mortality atau mati semua sekaligus? mungkin ya tidak semua mati Pak. Jadi ada 24, kurang lebih 24.000 yang mati. Jadi itu oke kita ganti ya. Tadi pagi kita kirim Pak. Nah itu untuk menjaga kepercayaan si buyer kepada kita, pembeli. Mungkin Pak, mereka punya rencana ke depan ingin meningkatkan kapasitasnya, bagaimana mungkin? Kalau untuk meningkatkan kapasitas ingin sih Pak, cuman kan harus ada infrastrukturnya Pak. Nah, sementara ini saya masih dalam ya dengan kapasitas yang sudah tersedia sekarang, paling bagaimana peningkatan dari pemijahan tadi Pak. Nah inilah kita harus meningkatkan bagaimana mencari bibit yang bagus yang bisa menghasilkan sel telur yang bagus dan sperma yang bagus dari indukan betina dari jantan. Nah karena dengan sperma dan sel telur bagus itu insya Allah hasilnya juga banyak. Mungkin bisa paling enggak dengan yang saya sekarang itu paling maksimal 1 juta ekor. Saat ini 2 bulan tuh berapa Pak? Iya 2 bulan itu sekarang kisaran 500.000 sampai 600.000 ekor. Sebenarnya pada waktu jadi larva ya mungkin jutaan juga, tapi kan menyusut ya Pak. Ya, semua itu. Iya. Itu dari berapa indukan? 600.000 sampai 500. Indukan saya itu sekarang ada kurang lebih ya mungkin sudah ada 80 ekor indukan juga. Jenjang betinanya. Iya, jadi
Kalau jantannya mungkin sekitar 60, betina, jantan 20, betina 60. Karena kalau yang jantan ini diburu, Pak. Jadi pengambilan sperma itu tidak bisa disembelih, tidak bisa seperti yang belum ada alatnya, alatnya mahal, Pak, untuk pengambilan sperma. Jadi hidupkan jantan dibunuh, diambil di kepala itu ada sperma. Ya, betina tidak. Tidak, betina nanti recovery-nya 3 bulan. Jadi begitu dia sudah selesai diambil sebelumnya, Dipencet gitu Pak ya? Iya, itu makanya kita dirangsang pagi, nanti itu keluar, nah, nanti dia ditaruh di kolam khusus untuk recovery lagi selama 3 bulan. Nanti 3 bulan baru kita siklus, ada siklusnya, Pak. Mungkin ini bisa ini Pak. Cash flow apa rahasia perusahaan atau bukan? Ya, jadi saya terbuka aja. Iya. Satu siklus itu menghabiskan pakan, listrik, uang makan, itu kurang lebih totally ya 60 juta. Tapi hasilnya kita masih ada keuntungan 20% kok. Semacam bibit yang bagus itu 20%. 20% dengan siklus 2 bulan. 2 bulan. Ini menumpuk terus ini. Ya pokoknya kan bisa bayar listrik, Pak. Nah itu kalau listrik kan berapa? Naik terus kan listrik kan, Pak. Saya lihat lahan Bahwa bawah masih memungkinkan tuh. Dari Kalau untuk orang sudah nggak mungkin, Pak. Itu sudah padat, Pak. yang sebelah mau pintu masuk itu kan masih Iya, ada lah. itu kan jangan lah itu cuma untuk anak keluarga itu, Pak. Oke, mungkin itu Pak. ceritanya tips terakhir mungkin untuk para pensiunan, apakah selain lele yang Bapak kelola, mungkin pernah teman-teman Bapak yang cerita suksesnya pernah Bapak tahu sehingga ada tips secara umum bagi para calon pensiun maupun pensiunan awal-awal yang masih sehat walafiat. Ya, itu Pak tadi seperti saya kemukakan soalnya kita tuh harus produktif, Pak. Jadi produktif dan jangan hanya kita berpikir, Pak. Kita ini kan jangan hanya memikirkan pada waktu kita masih menjabat saja. Jadi kita sudah waktu masih muda sudah kita pikirkan. Dan next time kita mau ngapain gitu kan kalau kita pensiun. Karena kan time is running, Pak. Begitu pensiun kaget. Nah inilah. Jadi ojo kagetan dan harus dipersiapkan sebelumnya, Pak. 3-4 tahun itu waktu yang sangat ideal untuk mempersiapkan. Itu dari yang seperti saya bilang kan. Misalnya suka membuat artikel tulisan, jadi pengamat, Jadi produsen seperti Bapak. jadi bisa jadi produsen perikanan atau di pertanian. Juga ada teman-teman kita yang saya dengar punya lahan di luar kota yang bergerak di bidang luar. Ada juga yang co-sharing dengan partnernya. Ya nanti setelah seperti saya tadi setelah ada penjualan panen, ada keuntungan dibagi.
Baik, kita telah selesai mendapatkan informasi dari narasumber ya, persiapan pensiun dengan bermartabat, Pak, ya. Tidak mengganggu anak-anak dan tetap sehat dan tetap mempunyai aktivitas yang positif dan punya benefit secara keuangan juga. Terima kasih atas perhatian para pemirsa dari PMD Info. Jangan lupa dukung kita dengan subscribe, like, dan komentarnya. Sampai ketemu lagi di PMD Info berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.